Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini, aku ingin semesta memilihkan tema untuk kita. Kira-kira mengenai apa temanya? Ya, kita akan ambil sama-sama di sini. Ini. Oke, saya lihat di sini ada tema kebohongan. Ya. Jadi ya, kebohongan itu bisa terjadi dikarenakan ada celah. Dan di sini snake itu terkait dengan kebohongan, kemunafikan, kesulitan, bahaya, kecemburuan dan musuh. Kita lihat lagi ya. Ada mais itu bicara mengenai kehilangan. Dan ada karma. Oke. Kita bisa lihat ya di sini. Aku tidak akan menspesifikasikan seseorang, tetapi ketika semesta ini sudah memilihkan tema untuk kita, ini terkait dengan karma. Karma orang yang telah berbuat jahat sama kamu. Oke? Ini ya temanya. Jadi kita tidak terlalu fokus ini apakah cinta atau apa, kita ikutin aja. Oke. Aku akan menggunakan kartu Lenormand ya teman-teman. Gimana kartu Lenormand itu adalah kartu yang cuman isinya 36 aja, tetapi cukup cukup sangat mewakili kita gitu. Ini adalah kejatuhan seseorang karena telah menyakitimu. Oke. Ini sudah ada bukti-buktinya ya, sudah ada bukti nyata. Kita akan lihat di sini. Kejatuhan orang yang telah menyakitimu. Kita lihat apa yang terjadi. Snake lagi ya, bicara mengenai sebab akibat teman-teman. Saya melihatnya dia sekarang ini sedang mengalami permasalahan keuangan yang berat, karena ini bicara mengenai pengeluaran, kehilangan ya. Ini bisa jadi kehilangan charming, kehilangan pekerjaan, keuangan, kehilangan kekuasaan. Orang yang jahat sama kamu ini kurang lebih energinya maskulin atau dia seorang laki-laki. Ya. Saya ngelihatnya di sini saat ini dia diserang mungkin, atau sesuatu yang ada yang berbalik kepadanya. Dalam hal percintaan saya melihatnya ada perpisahan gitu ya. Keluarganya juga ada masalah aku lihatnya, dan ini agak ngeri-ngeri ya. Kebahagiaan dia juga tidak didapatkan lagi. Karena kenapa? Orang makin gak percaya sama dia karena mungkin orang ini dulu juga pernah ngebohongin kamu ya, memanfaatkan kamu, ngambil uang mungkin dari kamu ya, memanfaatkan seperti itulah, mungkin bisa merus cinta atau apapun. Dan yang saya lihat di sini, kamu kan kayak merasa sakit atau mungkin merasa terzolimi. Dan ini adalah saat pembalasannya. Aku ngeliat di sini teman-teman, dia itu sempat kayak entah berpindah-pindah tempat, yang aku tahu ya, berpindah-pindah tempat, tetapi selalu
punya masalah keuangan, ya, berpindah-pindah pekerjaan atau tempat, karena di sini sudah makin habis aja. Kehidupannya itu udah makin kayak ancur-ancuran gitu loh, teman-teman. Ya. Dan apakah di sini kehidupan cintanya itu baik? Saya lihat sangat tidak baik. Gitu. Jadi kamu ya nggak usah terlalu nggak usah terlalu kayak menunjukkan kesenangan gitu. Ini tuh adalah bagian dari sebab akibat ya. Karmanya dia seperti itu. Kemudian kita akan lihat lagi di sini apa yang akan terjadi dengan orang yang menyakiti kamu. Oke, ini aku lihat banyak sekali keraguan ya dalam hidupnya dia. Dia tuh kayak mau jalan ke sana, jalan ke sini agak sulit ya, mau berkembang seperti apa sangat sulit. Yang pasti, apapun yang pernah dia buat kepada kamu, sekarang ini saatnya dia membayar. Stres itu selalu ada dalam kepala. Saya lihat di sini ada kartu Page of Pentacles, selalu bicara mengenai penghidupan. Ya, Page of Pentacles itu adalah sebuah rencana yang membutuhkan modal. Nah, di sini dia stres dikarenakan memang tidak bisa melanjutkan rencananya karena memang makin hari kehidupannya makin menyedihkan. Dia itu baru-baru ini sebenarnya ada yang kayak kasih support ke dia gitu loh, ya. Ada yang kasih support ke dia, dan di sini dia tuh dikontrol, teman-teman. Sempat dia itu enak hidupnya, namun dia merasa kayak dikontrol. Dan sebetulnya juga niat dia ke orang ini adalah memanfaatkan juga, karena aku ngelihatnya ada kartu Knight of Pentacles. Dia mendapatkan sebuah keuntungan, dan kalau aku lihat di sini ya orang yang membantu dia atau mencintai dia itu dimanfaatkan juga, ya. Sangat sulit itu cara dia untuk mendapatkan uang. Di sini sebetulnya bagaimana dia melihat kehidupannya sangat mess, karena dia pun kalau misalnya ya kamu di sini ditinggalkan, maaf nih, ketika kamu punya anak atau kamu di sini ditinggalkan karena ditipu, apakah dia yang tadi kan aku bilang energinya maskulin atau laki-laki ya? Apakah kalau kau wanita, kau ditinggal, punya anak ditinggal, dia di sini sebetulnya itu masih nggak bisa ngelupain energi tersebut, energi ketika dia bersama kamu, tetapi dia tidak bisa untuk kembali. Ada perasaan menyesal yang sangat-sangat berat. Sebetulnya dia tuh hanya butuh untuk maaf kamu aja sih, baru kehidupannya itu bisa kembali lagi. Di sini udah mati-matian sih teman-teman. Ya, hilang aja gitu. Dia merasa tidak sebahagia dulu. Dan yang aku lihat ada kartu Page of Wands di sini. Dia tuh selalu kayak mencoba hal-hal baru gitu loh. Maksudnya sedih ya, pisah, ketemu sama seseorang, pisah lagi, kayak gitu. Nggak ada yang abadi. Karena aku ngelihatnya di sini ada karma yang berjalan. Di sini jujur aja teman-teman, kalau aku bilang kehidupannya seperti apa rencananya, dia masih belum ada rencana. Kalau aku bisa memprediksi ya, kondisinya itu semacam kayak dia coba untuk memanfaatkan keadaan gitu. Misal kalau ada orang yang baik sama dia, itu dimanfaatkan lagi. Karena memang sifatnya dia adalah seperti ini, banyak berbohongnya, banyak banyak buat orang stres, memberikan stres kepada orang, dan ini jadi karmanya dia, kayak scam atau apapun itu ya. Ini suka menipu orangnya.
Apabila kau tanyakan apakah ada orang yang berusaha setia sama dia, ada. Tapi orang yang setia menurut dia itu dia tidak bisa menjaga kesetiaan tersebut dikarenakan apa ya? Dia itu punya kebutuhan lain. Jadi kalau misalnya dia deket sama orang, dia tuh selalu punya kebutuhan lain. That's why hubungan dia dengan seseorang ini kayaknya itu punya misi. Dan ini nggak ada yang abadi, aku lihat. Kalau kamu tiba-tiba mengingat seseorang di sini, itulah dia. Orang yang pertama kali dalam pikiranmu itulah dia. Kira-kira orangnya kayak apa? Orangnya suka selingkuh? Atau dia selalu menghadirkan orang lain ketika ada koneksi, ya? Kemudian di sini ada kartu Prince. Kartu Prince itu kekanak-kanakan. Usianya bisa jadi lebih muda daripada kamu. Dia itu punya banyak memori loh, banyak rahasia, banyak yang apa ya? Kalau bicara masalah cinta, banyak sekali ini. Dan kalau aku lihat selalu tidak beruntung ya. Karena orang ini pengennya adalah mencari kepuasan. Nah, itu yang aku lihat ya, terutama materi. Ini kalau misalnya dia pria, sudah pasti koneksinya adalah koneksi hubungan scam atau pria mokondo. Ini aku udah yakin banget ya, pria mokondo. Kemudian apalagi yang aku bisa lihat sekarang teman-teman, apa yang semesta telah berikan dan tegur kepada dia, tapi mungkin dia belum jalani. Ini asal buat kamu tahu aja. Di sini ada kartu Seven of Swords ya. Seven of Swords artinya kecurangan yang pernah dia lakukan itu akan selalu ketahuan. Pada akhirnya, hubungan dia dengan siapapun ini tidak akan pernah terjalin dengan baik. Bahkan ya, membuat orang lain itu banyak sakit hati. Di sini ada namanya perputaran yang buruk. Wheel of Fortune itu artinya adalah perputaran yang buruk. Dimana kenyamanan dia nanti akan terganggu sih. Dan aku lihat di sini orang-orang itu akan mulai meragukan. Ketika orang itu sudah terkoneksi dengan dia, maka tengah-tengahnya akan meragukan gitu aja. Apakah ini berefek? Berefek dong. Dia nggak dapat uang mungkin, nggak dapat yang enak-enak gitu ya. Kita tahu kan hubungan orang sekarang itu kalau mau kondo itu bagaimana misalnya. Atau kalau cewek ya dia cuman memanfaatkan untuk kepuasan atau apapun itu, dapatnya apa sih? Nggak akan ada yang abadi. Akan orang tuh akan mistrust sama orang ini. Lalu apa yang dia rasakan sekarang? Dari semuanya, dari stresnya dia ya. Ada kartu Knight of Cups, ada kartu Eight of Pentacles, dan ada kartu Knight of Swords. Kalau kamu tanyakan sama aku apakah orang ini sudah sadar, sepertinya enggak. Dia masih melakukan aksinya. Ya. Tapi apakah semesta akan mengganti apa yang dia telah buat kepada kamu? Aku bilang iya. Hidupnya dia nggak akan tenang, teman-teman. Apapun itu, dari segi materi, dari segi cinta, itu akan berantakan selalu. Dan dia jadi loser aja, nggak ada apa-apanya. Cuman menang kalau kenalan, ketemuan, terus udah ditanya kamu kerjanya apa, kamu apa, ternyata ya kerjanya cuma meretin orang, misalnya kayak gitu ya. Dan kita akan lihat yang baik-baik dari kejadian kamu pernah terkoneksi dengan orang ini. Apa yang diganti semesta pada kehidupanmu? Kita akan lihat ya. Ada kartu Five of Cups. Memang tadinya kau sedih, tetapi sekarang ini kau tuh kayak lebih legowo atau lebih menerima, sehingga
kamu mulai starting dari awal, yang mungkin tabunganmu tadinya tergerus, sekarang ini kayaknya udah mulai panen ya. Dan kamu bilang ini semuanya menjadi pelajaran. Ini bagus banget teman-teman. Kamu akan move on dan mencapai cita-citamu dan keinginan kamu. Cukup dihempaskan orang ini. Oke. Ini sebetulnya aku mau masukin ke tema siang, tapi aku masukin ke foto tarot aja ya. Oke, ini adalah orang-orang yang mungkin kena karma karena menyakiti dirimu. Kalau misalnya ada namanya, ini. Aku akan sisakan 2, aku akan ambil 2 lagi. Oke, terima kasih Potato Tarot. Semoga ini adalah informasi yang mungkin penting buat kamu, bahwa orang yang menyakiti kamu itu hidupnya luntang-lantung aja, nggak ada yang istimewa untuk diceritakan sih. Tapi apakah dia di sini sehat? Six of Cups. Saya ngelihatnya sih sehat-sehat aja ya. Kartunya sih bahagia-bahagia aja. Cuman ya hidupnya itu ya begitu. Ya, sehatnya dia itu karena bantuan dari orang lain. Itu aja. Berupa materi, berupa kasihan dari orang lain. Ya di sini nggak usah lagi lah diingat-ingat ya teman-teman, diikhlaskan, diridhoi, dan jalan kamu di sini diberikan gantinya yang jauh lebih baik. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Maaf kalau aku agak nggak konsen, aku nggak tahu kenapa energiku lagi drain banget. See you, bye bye.